Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzalina. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan, sistem pencernaan pada manusia, penyakit pada organ pencernaan, dan pemeliharaannya. Organ pencernaan manusia terdiri dari 6. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Sedangkan sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Makanan di dalam mulut dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis menggunakan gigi dan bantuan lidah, sedangkan pencernaan secara kimiawi menggunakan enzim pitialin dalam ludah. Setelah mengalami pencernaan di mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerak meremas dan mendorong yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Gerak peristaltik ini tidak hanya terjadi pada kerongkongan, melainkan pada lambung. Setelah dicerna melalui kerongkongan dan diremas-remas, makanan akan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan juga akan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Cernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung menggunakan gerak peristaltik. Gerak ini berguna untuk menjadi makanan lebih lembut. Pencernaan kimiawi digunakan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh dinding lambung. Setelah dicerna melalui lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus berfungsi mencerna sari-sari makanan dan menyerap zat-zat dalam makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau 2 denum. Yang kedua ada usus kosong, genunum, dan usus penyerapan ilium. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, makanan akan diserap airnya oleh dinding usus. Selain diserap airnya, makanan ini juga dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu untuk membusukkan sisa makanan lalu kemudian menjadi kotoran atau feses. Kotoran ini didorong menuju rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari usus besar. Setelah itu makanan akan didorong ke bagian anus. Anus merupakan tempat keluarnya kotoran dari usus besar. Apabila rektum telah penuh dengan kotoran, rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan kotoran dari tubuh melalui anus. Sekarang penyakit pada organ pencernaan dan pemeliharaannya. Yang pertama adalah sakit gigi, yaitu muncul rasa nyeri pada gigi atau rahang. Sakit gigi dapat disebabkan oleh gigi berlubang, gigi patah atau tanggal, infeksi pada gusi dan gigi, tumbuh gigi pada bayi, tumbuh gigi bungsu yang tidak normal, penyakit lain yang memicu sakit gigi. Yang kedua adalah sariawan, yaitu peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah yang ditandai dengan munculnya bercak putih, kemerahan, dan terasa perih. Sariawan dapat disebabkan oleh kurangnya vitamin C, lidah tergigit, gusi terbentur saat menyikat gigi, stres, kurangnya menjaga kebersihan mulut. Yang ketiga adalah sakit MA. Penyebabnya yaitu meningkatnya asam lambung karena stres dan pola makan yang tidak teratur, atau makan makanan yang terlalu pedas atau mengandung kafein. Gejala yang ditimbulkan, perut terasa perih dan mual, bahkan dapat menimbulkan muntah. Cara mengatasinya, mengatur pola makan, mengelola stres, melakukan aktivitas hidup sehat, periksa ke dokter untuk mendapatkan obat yang tepat. Yang keempat adalah diare. Gejalanya yaitu mengalami buang air besar yang terlalu sering dengan feses yang encer atau cair, perut mulas. Penyebabnya yaitu makan makanan yang tidak sehat, alergi makanan, terlalu banyak makan makanan yang pedas dan asam, dan stres. Cara mengatasinya, minum cairan oralit agar tubuh tidak kekurangan cairan. Yang kelima adalah disentri. Penyebabnya yaitu bakteri yang menyerang usus. Gejala yang ditimbulkan, diare yang disertai darah dan lendir. Cara mencegahnya, menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan minum.
Yang keenam adalah kolera. Gejalanya yaitu diare dengan warna pucat keputihan atau seperti air cucian beras, disertai muntah dan tekanan darah menurun. Penyebabnya yaitu memakan makanan yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholera. Cara mencegahnya yaitu menjaga kebersihan makanan dan alat makan, mencuci bersih sayur dan buah sebelum dimakan, tidak mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang. Yang ketujuh adalah tifus. Penyebabnya yaitu makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Gejala yang ditimbulkan demam tinggi, diare atau konstipasi, sakit kepala, dan sakit perut. Cara pencegahannya menjaga kebersihan makanan dan alat makan, tidak jajan sembarangan. Yang kedelapan adalah konstipasi atau sembelit. Gejalanya yaitu frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya, sehingga menyebabkan feses sulit dikeluarkan. Penyebabnya yaitu pola makan dan pola hidup yang tidak baik, kebiasaan menahan buang air besar, dan stres. Cara pencegahannya yaitu menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, tidak terbiasa menahan buang air besar. Yang kesembilan, radang usus buntu. Penyebabnya yaitu infeksi pada rongga usus buntu atau umbai cacing karena terjadi penumpukan makanan yang tidak dapat dicerna. Gejala yang ditimbulkan rasa nyeri tak tertahankan pada perut bagian kanan bawah. Cara mengatasinya melakukan operasi pengangkatan usus buntu. Cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Yang pertama, biasakan makan teratur dan minum minimal 8 gelas per hari. 2. Makan makanan yang bergizi seimbang. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. 5. Hindari jajan sembarangan dan makanlah makanan yang terjamin kebersihannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.